sama orang tua dan mungkin itu penyebabnya saya pilih untuk masuk ke jurusan itu. Douglas sudah selesai S2. Betul. Dan 2016. 2016. Dan penelitiannya adalah bahasa Bugis. Benar. Memang. Bisa dijelaskan seperti apa bahasa Bugis ini di mata seorang Douglas? Ya. Jadi waktu itu saya meneliti khusus tata bahasa Bugis. Yaitu bukan sastra, bukan lontara, karena itu yang terkenal lontara. Betul. Tapi saya belajar bahasa sehari-hari dan saya melihat ada apa di bahasa Bugis sehingga ada peraturan harus susun kalimat seperti ini, seperti ini. Jadi itu khusus tentang sistem diatesis bahasa Bugis. Khususnya ada 4 di bahasa Bugis. Kalau di bahasa Inggris we say 4 grammatical voices. In English we have active and passive. 2 saja. Ada 2. Mungkin itu yang terkenal di kalau bahasa Indonesia meng dan di. Oh ya. Tapi ternyata di bahasa Bugis ada 4. Iya? Itu jarang sekali ada bahasa yang ada 4 diatesis. Itu kami sebut actor voice, undergoer voice, pasif dan antipasif. Contoh actor voice, misalnya, u baca ibo saya membaca buku itu. Iya. Contoh undergoer voice, itu tadi undergoer voice. Iya. Contoh actor voice, baca Kak Bo. Saya baca sebuah buku. Iya. Dia beda susunan kalimatnya. Karena tadi pakai u, kini pakai Kak. Iya. Dua-duanya berarti saya. Iya. Terus yang ketiga, mak baca Bo Kak. Itu disebut antipasif. Dia pakai mak baca Bo Kak, ada awalan mak dan posisi Kak itu harus dibalik kata Bo. Iya. Urutan kata itu sangat terikat. Dan yang terakhir ibaca ibo itu pasif. Ibaca ibo Iya. Jadi itu sangat luar biasa bagi saya jelaskan semuanya di tesis saya. Jelaskan pakai bahasa Inggris karena dosen saya di sana pakai bahasa Inggris. Iya. Tapi bisa dilihat online kalau cari nama saya dan Bugis ada itu tesis saya bisa didapat. Dijelaskan bahasa Bugis pakai bahasa Inggris. Iya. Selain itu, fenomena menarik lain di bahasa Bugis ini dilihat oleh Douglas seperti apa? Sebenarnya banyak contoh, tapi salah satunya adalah bahwa bahasa Bugis itu ada banyak kosakata yang tidak ada di bahasa Indonesia dan makanya itu sangat layak dilestarikan. Orang Bugis harus bangga punya bahasa yang luar biasa seperti bahasa Bugis. Adakah boleh saya tanya Bapak orang? Saya orang Bugis. Silakan bertanya bahasa Bugis. Bapak Bugis mana? Saya Bugis Bone. Oh iya. Ya, ku kak Sopeng Monro. Ya. Dewi sengi makada ku bone pakai ke bahasa mempa yargade. Mempa bahasa Indonesianya apa? Itu karena tidak ada di bahasa Indonesia. Nah, itu betul ya. Terus kalau bahasa Indonesia besok ada kata lusa. Iya. Itu kata lusa tidak ada di bahasa Inggris. Iya. Bahasa Inggris hanya bisa bilang tomorrow, besok. Tapi kata untuk lusa tidak ada di bahasa Inggris. Paling bilang the day after tomorrow. Tapi besoknya lagi lusa, itu disebut mempa. Oh, ya. 3 hari yang akan datang. Ya betul. Itu mempa. Banyak bahasa Bugis tidak tahu bahasa itu, tapi banyak terutama orang yang tua atau yang masih kental bahasa Bugis, pasti dia tahu bahasa itu. Kalau masih ada sekarang mungkin semua orang yang mendengar itu sudah tahu bahasa itu ya. Iya. Jadi itu dilestarikan ya supaya tidak hilang. Saya akan melestarikan mempa. Mantap. Masih ada lagi yang contoh lain, Douglas? Contoh lainnya, bahasa itu selalu berubah. Iya. Kalau berubah dari bahasa Bugis lama ke bahasa Bugis yang baru, itu tidak apa-apa. Iya. Walaupun ya pasti merasa kehilangan kalau ada bahasa yang dilupakan. Iya. Tetapi yang penting itu tidak diganti dengan bahasa Inggris saja atau bahasa Indonesia sampai hilang itu bahasa. Contoh yang perubahan yang boleh dibilang tidak apa-apa. Iya. Dulu terutama di daerah Sopeng, dia bilang wawine atau baine kalau istri. Iya. Sekarang diganti dengan bene. Iya. Jadi pengucapan berubah, tapi itu tetap bahasa Bugis. Ada juga kata onco pisah, itu artinya apalagi, atau lebih ini lagi, lebih disederhanakan. Iya. Terus sebenarnya banyak. Itu kata ga, itu kata tanya di bahasa Bugis. Iya.
seperti